والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada itsbatul yadain lillahi ta'ala, penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Syekh menyebutkan dua ayat, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Pada dua ayat ini semuanya datang dalam bentuk mutsanna, yang menetapkan dua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan dua tangan. Dan di sana datang ayat lain, akhwani fillah, dalam bentuk mufrad dan dalam bentuk jamak. Di antara yang datang dalam bentuk mufrad, ayat di surat Ali Imran yang ke-73. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Katakanlah, sungguhnya al-fadlu biyadillah, keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah akan berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Juga yang banyak dihafal ayat pertama dari surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penetapan dalam bentuk mufrad. Adapun yang datang dalam bentuk jamak, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat yang ke-71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka melihat bahwasanya sungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami, berupa penciptaan an'am, binatang-binatang ternak. Baik. Nah, kalau kita perhatikan berarti tentang tetapnya tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga bentuk dalil. Yang pertama dalam bentuk mufrad, yang kedua dalam bentuk mutsanna, dan yang ketiga dalam bentuk jamak. Bagaimana mensinkronkan dalil-dalil tersebut? Adapun untuk mensinkronkan dalil yang datang dalam bentuk mufrad, akhwanifillah, maka kita katakan bahwasanya mufrad yang diidhofahkan itu mencakup semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tangan. Karena apa? Mufrad mudhaf yufidul umum. Berarti berapapun yang ditetapkan dengan dalil yang lain, maka lafaz ini mencakup biyadihi, dan telah datang dalam
riwayat yang sharih na'am biyadayya, dengan dua tangan. Yarhamukallah. Adapun bentuk jamak maka didatangkan dalam bentuk jamak li ta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Nah, bukan yang diinginkan adalah jumlah lebih dari dua. Ini jika seorang berpendapat bahwasanya jamak itu dari 3 ke atas. Adapun menurut pendapat yang rajih bahwasanya 2 termasuk bagian dari jamak, maka ini menjawabnya mudah. Berarti ketika datang dalam bentuk jamak maka masuk juga hitungan 2, karena minimal dari jamak adalah 2. Sehingga semua dalil ini tidak bertentangan dan semua bisa dibawa pada penetapan sifat 2 tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini secara sharih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan sifat yamin bagi Allah. Dan Nabi mengatakan wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yamin, disifati dengan kanan, tidak disifati dengan kiri. Ini tegas menetapkan 2 tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya tangan yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Adapun dalil dari sunnah nanti pada tempatnya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membahas tentang hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qal wa za'ama anna al-murada bil yadi al-qudrah aw an-ni'mah. Al-bid'ah menyangka bahwasanya dimaksud dengan tangan adalah qudrah, kemampuan atau nikmat. Wa hadza ta'wilun batilun wa tahrifun lil Qur'anil Karim. Ini adalah takwil yang batil dan merupakan tahrif terhadap Al-Qur'anul Karim, menyimpangkan Al-Qur'an dari makna yang zahir tanpa dalil. Fal muradu yadu dzat la yadul qudrati wan ni'mah. Sebab yang dimaksud dengan tangan pada ayat tersebut juga dalil-dalil yang lain adalah tangan zat, ya tangan sebagaimana ma'ruf dalam lughah Arabiyah. Bukan yang dimaksud adalah tangan yang dimaknakan dengan kemampuan atau nikmat. Karena memang dalam bahasa Arab pun ikhwanifillah, tangan terkadang bisa dimaknakan dengan nikmat. Misalnya tayyib huwa alayya yadun, di atasku memiliki yad, yaitu memiliki budi. Nah, maksudnya aku utang budi kepadanya yang butuh dibalas. Ini penggunaan yad selain bermakna tangan. Cuma dalam ayat-ayat tersebut tidak boleh kita palingkan kepada selain yad yang hakiki. Kenapa? Karena tidak datang dalil. Idh law kana al-muradu bil yadil qudrah kama yaqulun la batala takhsisu Adam bi khalqihi bihima. Ini juga alasannya.
Kenapa kok tangan yang dimaksud adalah tangan yang hakiki, bukan tangan yang dimaknakan kudrah atau kemampuan atau kekuatan? Sebab seandainya dimaksud dengan tangan itu adalah kudrah, sebagaimana mereka katakan, maka tentunya akan batal pengkhususan Adam dengan diciptakannya dia dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. La batala takhsisu Adam bi khalqihi bihima. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat untuk sujud, kemudian iblis enggan untuk sujud, Allah katakan kepadanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Disebutkan kekhususan Adam bahwasanya dia diciptakan dengan kedua tangannya. Kalau yang dimaksud tangan itu adalah kudrah, maka tentunya tidak ada pengkhususan. Kenapa? Karena semuanya diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya. Fa inna jami'al makhluqat hatta iblis khuliqat bi qudratihi. Karena semua makhluk-makhluk sampai iblis sekalipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya. Semuanya tidak keluar dari apa? Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu maziyatin li Adam ala iblis fi qawlihi lima khalaqtu bi yadai. Maka jika demikian, keunggulan apa yang ada pada Adam atas iblis pada perkataan Allah Subhanahu wa taala lima khalaqtu bi yadai? Tentunya tidak ada kalau yad di sini diartikan dengan kudrah, karena semuanya diciptakan dengan kudrah. Baik. Ini di antara hal yang menunjukkan tentang batilnya pemaknaan yad dengan kudrah pada ayat-ayat sifat ini. Fakana yumkinu li iblis an yaqul wa ana khalaqtani bi yadai idza kana al-muradu biha al-qudrah. Maka tentunya mungkin bagi iblis untuk dia juga mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah engkau ciptakan juga dengan apa? Dengan kemampuanmu, dengan kudrahmu. Untuk apa engkau sebutkan kalau Adam diciptakan dengan kudrahmu? Ini kalau yad dimaknakan dengan kudrah, tentunya sesuatu yang tidak akan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada kalamnya, karena menunjukkan kalam yang apa? Yang tidak ada faedahnya kalau demikian. Wa aidan law kana al-muradu bil yadi al-qudrah la wajaba an yakuna lillahi qudratan. Demikian pula seandainya yang dimaksud dengan yad adalah kudrah, maka berarti apa? Harus ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kudrah. Cuma dua kudrah saja, dua kemampuan saja. Waqad ajma'al muslimun ala butlani dzalik, dan sungguh kaum muslimin telah berijma tentang batilnya hal tersebut kalau dikatakan Allah cuma punya dua kemampuan. Wa aidan law kana al-muradu bil yad an-ni'mah. Sekarang bantahan untuk yang membawa lafaz yad kepada makna nikmat. Seandainya yang dimaksud dengan yad di sini adalah nikmat, lakana al-makna annahu khalaqa Adam bi ni'matain. Wa hadza batil. Maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan dua nikmat. Ini tentunya makna yang batil. Kenapa? Li'anna ni'amallahi katsiratun la tuhsa. Dikarenakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak, tidak terhitung. Sebagaimana dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mungkin bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat ni'mataini faqat, bukan dua nikmat saja. Nah, jadi ayat yang disebutkan di sini penting dari sekian ayat-ayat yang ada. Kenapa? Karena membantah syubhat-syubhat ahlul batil dengan telak. Adapun seperti ayat misalnya yang disebutkan tadi,
dalam surat Yasin ini masih bisa dipelintir-pelintir oleh mereka. Naam, baik, mimma amilat aidina an'ama, masih bisa dipelintir. Makna aid, ya tangan itu adalah apa? Adalah kudrah atau kekuatan, masih bisa. Tapi kalau berhubungan dengan Adam, nah ini sangat telak kita bisa membantah ahlul bidah padanya. Kenapa? Karena konteks ayat berhubungan dengan pemuliaan Adam atas iblis, karena Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya secara langsung, dan tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan makna tersebut. Makna dua tangan tidak bisa dibawa ke makna kudrah, tidak bisa dibawa kepada makna nikmat atau makna kuwah. Dan juga yang menunjukkan dan menguatkan akhwanifillah bahwasanya yang datang dalam nas Al-Quran maupun hadis-hadis tentang sifat tersebut itu adalah tangan yang hakiki, adalah pensifatan tangan tersebut dengan apa? Dengan beberapa hal. Misalnya disifati dengan sifat al-kitabah wal khat, penulisan. Ini tentunya sifat untuk tangan, menulis. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lafaz yang diinginkan adalah lafaz Muslim dengan lafaz kitabah, wajadtullaha katabat Taurah qabla an ukhlaq. Atau kita baca keseluruhannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa beradu hujjah. Faqala lahu Musa, ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Qala lahu Adam, ya Musa istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Fahajja Adamu Musa. Maka Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, engkau bapak kami telah menjadikan kami sengsara, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam kemudian menjawab, wahai Musa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihmu dengan kalamnya dan telah menuliskan bagimu dengan tangannya. Wa khattalaka biyadi, ini syahidnya. Jadi Taurah Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan, di mana Taurah ini Allah Subhanahu wa ta'ala tulis langsung dengan tangannya. Ini dengan khat. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz kataba, wajadtullaha katabat Taurah qabla an ukhlaq. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis Taurah sebelum aku diciptakan. Nah, yang disifati dengan penulisan seperti ini tentunya tidak bisa dibawa kepada makna kudrah atau makna nikmat. Yang kedua, pensifatan tangan tersebut dengan yamin, kanan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, wa yatwis samaa bi yamini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat langit dengan kanannya, dengan tangan kanannya. Cuman bukan berarti kemudian yang satu adalah tangan kiri. Kenapa? Karena tidak sabit penetapan shimal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua tangan tersebut disifati dengan yamin. Adapun hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan lafaz shimal, maka dihukumi oleh para ulama dengan syadz.
Kemudian juga yang ketiga, disifati tangan ini dengan masah, yaitu dengan mengusap. Ini tentunya sifat untuk tangan yang hakiki, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrah fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Tatkala Allah menciptakan Adam, maka Allah mengusap punggungnya, maka jatuhlah dari punggung Adam tersebut semua benih-benih anak keturunan yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan dari keturunan Adam sampai hari kiamat. Jadi semuanya semenjak itu sampai hari kiamat, semua yang akan terlahirkan berkumpul semua. Dan ini kita imani karena hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dimasukkan Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad. Yang disifati dengan masah, mengusap, ya tangan yang hakiki, tidak mungkin dimanakan dengan kudrah atau nikmat. Kemudian juga pensifatan dengan kaf. Tayyib. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib illa akhadhaha ar-rahman bi yaminihi wa in kanat tamratan tarbu fi kaffir rahman. Tidaklah seorang bersedekah dengan sedekah yang bagus, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang bagus, kecuali Allah akan ambil dengan tangan kanannya, dan apabila itu berupa sebutir kurma maka akan tumbuh. Nah, tidak hanya sebutir saja, akan tetapi akan berkembang di Kaffur Rahman, yaitu penetapan sifat kaf, yaitu telapak tangan. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, menunjukkan bahwasanya dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi adalah tangan yang hakiki. Tayyib. Dan mengenai penetapan sifat yad yang hakiki ini juga dinukilkan ijma' oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dalam risalah ila ahli thaghr, yang seharusnya ini menjadi hujjah bagi mereka-mereka yang mengaku mengikuti beliau. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu azza wa jal wa ajma'u ala annahu azza wa jal yasma'u wa yara wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain. Di antara yang terjadi ijma' yaitu bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang mabsutatain, tangan yang terhampar yang senantiasa memberikan kepada hamba-hambanya rizki dan kemuliaan. Baik, nah dari sifat-sifat tersebut untuk tangan disifati dengan kitabah, dengan yamin, dengan masah, kemudian dengan kaf. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tangan yang hakiki. Dan penetapan sifat yadain bagi Allah Subhanahu wa taala telah ada dalam Taurat dan pada semua syariat-syariat para nabi. Tayyib. Bahkan ya semenjak awal ketika Allah Subhanahu wa taala usir iblis pertama kali, telah dikatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Demikian pula berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mensifati tangan Allah dengan maghlulah. Yang diingkari adalah pensifatan
tangan Allah yang yang terbelenggu, dalam artian yang kikir. Tapi tidak diingkari penetapan tangan. Menunjukkan orang-orang Yahudi pun akhwanifillah, mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, cuman mereka mereka mensifati dengan dengan sifat yang buruk bagi tangan tersebut, yaitu tangan yang terbelenggu, yaitu tangan yang bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala dustakan tuduhan mereka tersebut. Baik. Ini sekilas tentang pembahasan sifat yadain bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita tetapkan dalam dua tangan yang hakiki, yang tidak boleh kita samakan dengan makhluk, dan juga kita tidak boleh menetapkan bagaimananya, karena ilmu tentang perkara tersebut kita tidak diberi tentangnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.